lingkungan merupakan strategi dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Dengan membangun bangunan yang berwawasan lingkungan, kita dapat meningkatkan kualitas hidup manusia serta menjaga kelestarian alam untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Kota ini terletak di bagian tenggara Sumatera dan merupakan salah satu kota besar di pulau tersebut. Perkembangan perekonomian di Palembang telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kawasan bisnis dan perdagangan di Palembang pun terus berkembang. Dengan adanya pembangunan pusat perbelanjaan dan pusat bisnis, hal ini juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mal di kota ini. Salah satunya, mal atau pusat perbelanjaan dan hiburan terkemuka di kota Palembang adalah Palembang Indah Mall. Palembang Indah Mall atau PIM merupakan salah satu mall bagus di Palembang yang berada di kawasan 24 Ilir, Bukit Kecil. Alamat lengkap mall ini terletak di Jalan Letkol Iskandar nomor 18 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Mall ini sudah berdiri sejak tahun 2005. Akan tetapi, peresmian mall ini baru pada tahun 2006. Pusat perbelanjaan ini mengusung konsep e-lifestyle mall. Jadi, jumlah dan pilihan ragam variasi tenan-nya tidak sebanyak mall elit seperti Palembang Icon. Dengan demikian, kami mengidentifikasi wawasan lingkungan di Palembang Indah Mall. Apakah sudah memenuhi wawasan lingkungan atau belum? Di kesempatan kali ini, kami akan menanyakan kepada staf keamanan, staf kebersihan, dan juga pengunjung untuk mengetahui jawaban mereka dan opini mereka tentang Palembang Indah Mall. Mewawancarai kakak, kalau buat tahu nama kakak siapa? Nama Muhammad Dawa. Muhammad Dawa. Ini pertanyaan saya ya kak ya. Ya. Kakak sudah berapa lama kerja di PIM? Insya Allah 1 tahun. 1 tahun. Menurut kakak, perbedaan kondisi pada hari libur dan saat tidak libur dari segi pengunjung bagaimana ya kak? Kalau pas hari libur kan dari pengunjung udah agak mulai sepi sih, Pak. Cuma kalau pas hari libur baru juga ada kepadatan pengunjung, kayak keramaian lagi. Menurut kakak, untuk kebersihan pada mall PIM ini, apakah sudah memenuhi standar atau masih belum layak? Kalau menurut saya pribadi sih sudah ya kak, karena kan dari pihak POSPI juga udah maksimal pemeriksaannya, jadi udah maksimal lah kalau menurut saya. Dan menurut kakak, apakah ada saran untuk dan kritik untuk mall PIM ini untuk perkembangan lebih lanjutnya begitu kak? Kalau sejauh ini udah cukup juga. Bagus ya. Saja ya kak, terima kasih ya kak. Maaf mengganggu ya. Ibu, saya ingin mewawancarain tentang wawasan lingkungan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Melisa Putranaya. Saya dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Perkenalkan nama ibu siapa ya, Bu? Nama saya Novi. Oke, kita masuk ke tahap pertanyaannya, Bu. Boleh. Yang pertama pertanyaannya, Ibu sudah berapa lama mengunjungi mall PIM ini, Bu? Kayaknya udah dari mall ini berdiri insya Allah sampai sekarang udah sering lah kesini. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, menurut Ibu sendiri kebersihan pada mall PIM ini apakah sudah memenuhi standar atau belum, masih layak? Kalau standarnya udah cukup oke sih, bagus lah untuk standar PIM ya, bagus. Terus pertanyaan berikutnya, menurut Ibu untuk kritik dan saran pada mall PIM ini bagaimana ya, Bu? Kalau kritik kayak nggak ada sih, cuman saran aja. Pertama, harga-harganya kalau bisa agak dimurahin sedikit ya, apalagi harga makanan. Terus playground tempat anak-anak main kalau bisa dibanyakin, kan sering bawa anak-anak ke sini, gitu aja sih. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, untuk wawasan lingkungannya. Ada Prayoga, izin bertanya. Bapak sudah berapa lama bekerja di Mall PIM ini? Lebih kurang 3 tahun. Menurut Bapak, perbedaan kondisi pada hari libur dan saat tidak libur dari segi pengunjung bagaimana ya Pak? Kalau untuk hari libur itu
sedikit ramai, apalagi libur nasional, hari-hari besar. Kalau untuk hari biasa itu termasuk sepi. Menurut Bapak sendiri kebersihan pada Mall PIM ini apakah sudah memenuhi standar atau belum layak? Kalau aku pribadi ini cukup lumayan standar sih, tapi masih ada sampah-sampah yang agak berantakan. Dan juga yang untuk tugasnya standby, siap clothingan tuh ada terus yang tugas kebersihan. Cukup sekian, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Boleh tahu nama kakak siapa? Abdul. Abdul ya. Untuk kakak sendiri sudah berapa lama kak kerja di PIM? Kalau aku kerja sini sudah 6 bulan. Masih termasuk baru ya. Untuk pertanyaan berikutnya kak, perbedaan kondisi mall pada weekday dan weekend dari segi pengunjung. Kira-kira menurut kakak apa yang membedakannya? Kalau untuk weekday agak sepi. Ya, Kalau weekend lumayan ramai. lumayan rame kak ya. Kalau pertanyaan berikutnya, menurut kakak sendiri, kebersihan pada mall PIM ini sudah memenuhi standar apa belum kak? Kalau belum layak, apa yang jadi keluh kesah kakak selama kerja di sini? Kalau untuk kebersihan mall ini sudah layak. Sudah layak ya. Dan pertanyaan terakhir kak, kakak ada kritik dan saran tak untuk mall PIM ini aja? Kalau untuk kritik dan saran belum ada. Belum ada kak ya. Kasih ya. Syarat bangunan yang berwawasan lingkungan meliputi keamanan yang dapat dikontrol melalui CCTV, terdapat staf kebersihan, dan Palembang Indah Mall sendiri menjaga kualitas udara dalam ruangan dengan sangat baik, sehingga kita sebagai pengunjung merasa sejuk dan nyaman saat memasuki mall ini. Dan dengan adanya PS Mall ini juga dapat menumbuhkan perekonomian di kawasan sekitarnya. Manajemen limbah juga diperhatikan oleh Palembang Indah Mall dengan disediakannya kotak sampah organik, anorganik, dan B3. Hal ini bertujuan agar pengunjung lebih sadar dengan sampah yang dibuang bisa dikelola kembali. Untuk limbah cair sendiri, Palembang Indah Mall memanfaatkan Sungai Sekanak Lambidaru yang terletak di belakang Palembang Indah Mall. Hanya saja, sungai ini sudah tercemar oleh sampah-sampah yang sudah menumpuk, sehingga membuat sungai ini terlihat kumuh. Akan tetapi, berdasarkan hasil analisa kami, terdapat satu kekurangan pada Palembang Indah Mall. Masih adanya parkir liar di sekitar mall tersebut, sehingga membuat akses masuk ke mall ini menjadi lebih sempit sehingga menciptakan kondisi yang sangat sempit. Tujuan kami membuat video ini agar dapat mengetahui suatu bangunan, apakah bangunan tersebut berwawasan lingkungan atau tidak, sehingga kita sadar bahwa untuk membangun suatu bangunan perlu memperhatikan seluruh aspek yang penting, sehingga kita dapat menjamin bahwa bangunan tersebut akan berguna untuk generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang. Kami sadar bahwa tugas video kami masih terdapat kekurangan, akan tetapi tujuan dari video ini untuk memberikan wawasan kepada teman-teman yang sedang mempelajari mata kuliah wawasan lingkungan. Jika ada pihak yang dirugikan dalam video ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi.